Kuncinya cuma satu, yaitu jangan menyerah. Karena dengan kita semangat, pantang menyerah itu merupakan suatu jalan untuk kita bangkit menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ya kalau dari saya ya, kalau ingin sukses menjadi wirausaha, yang paling awal paling pertama itu ketika kita mempunyai produk, kalau kita berjual belikan, itu jangan berfokus dengan target keuntungan yang besar. Kita fokus dulu dari segi segmentasi pasarnya, bagaimana biar konsumen itu menyukai dulu produk dari kita. Tapi juga jangan sampai rugi. Keuntungan kecil di awal, ketika nanti konsumen itu sudah merasa butuh dengan produk kita, ini sudah bukan keinginan lagi. Dia menjadi produk kita itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Itu nantinya konsumen akan datang sendiri dan tetap membeli produk kita walaupun harganya sudah kita naikkan demi keuntungan kita itu tadi. Halo teman-teman, kembali lagi di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Apa kabar nih Kak Itsna? Alhamdulillah baik. Kak Zara gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Apa ya? Oh ya, ke sekolah kita kemarin abis menang lomba nih Kak. Oh, yang lomba MEA itu ya? Iya. MEA itu apa sih? Aku juga kurang tahu. Katanya juara nasional ya? Iya. Kita langsung ke bintang tamunya aja deh ya? Boleh. Kita langsung tanya aja nih, MEA apa sih gitu ya. Oke, langsung aja, ini dia Bintang tamunya Kak Gayu dan Kak Seva. Halo semuanya. Halo. Kalian apa kabar nih? Alhamdulillah kita baik. Saya ada di sini berarti sedang baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Semuanya baik. Oh iya Kak, menang lomba nih ya? Ya, sangat Oh senang iya sekali. jelas. Sekarang Lomba boleh. apa sih? Tadi kan udah dibahas MEA ya. Apa sih MEA itu? MEA itu kepanjangan dari Madani Entrepreneur Academy, event yang diselenggarakan oleh PT PNM yang mewadahi para wirausahawan muda untuk bisa berwirausaha melalui kompetisi. Setelah itu para pemenang MEA nantinya akan dibimbing dan diberi pendampingan untuk dapat mengembangkan produknya yang dilombakan tadi. Katanya kan itu ada produknya nih. Kalian ngeluarin produk apa sih? Ya, kita biar dijawab ini. Produk apa nih Marketing Kak? dari tim kita. Tim kita namanya tim Dinasti Pangan. Nah, kita membuat produk yang namanya beras Gasubi. Gasubi ini kepanjangan dari gabungan sukun, talas dan juga ubi ungu. Agak maksa ya. Jadi berasnya ini warna ungu. Cocok. Beras ini kayak beras warna ungu ya? jadi penasaran nih. Mana sih Gimana sih Kak produknya? produknya bisa dilihat di sini. Oh iya. Lucu kan? Kemasannya juga lucu. Ya, orangnya juga lucu. Oh ini produk kalian. Wih, ungu nih ya. Ini lucu banget ya Kak ya. Ungunya itu dari apa sih Kak? Dari ubi ungu. Oh, Jadi nggak ada bahan-bahan warna tambahan. Jadi murni dari ubi ungunya. Mau lihat isinya? Boleh. boleh Tak dibuka buka ya. Iya. Boleh. Iya. Ya, itu namanya beras tiruan. Jadi nggak 100% mirip beras dalam bentuknya ya. Gak Jadi, kelihatan. Tapi kalau dimasak itu rasanya juga enak. Rasanya agak manis-manis dikit. Tapi manisnya itu nggak mengandung gula yang tinggi. Jadi cocok untuk diet ya. Ya, betul sekali. Karena target pasar kita juga untuk orang-orang yang penderita diabetes yang selain itu juga yang pengen terhindar dari diabetes dan juga anak-anak muda yang pengen diet. Ini sangat bisa untuk mengkonsumsi beras kita. Gimana sih cara buatnya Kak? Cara buatnya itu ubi-ubi itu dijadikan tepung dulu. Nah, setelah jadi tepung, jadi adonan. Setelah jadi adonan langsung proses pengeringan dan dibentuk-bentuk seperti itu. Wih, keren. pengganti beras banget ya. Iya, betul. Iya.
Lebih sehat Kak Itsna. Buat diet juga cocok. rendah karbo juga, rendah kalori juga. Tapi enggak rendah harga. Oh, gitu. Ya, Ya, karena pasti kan harganya. beras sehat. Karena untuk untuk sehat kesehatan. butuh effort. Sehat itu mahal. Ya. Ya, betul sekali. Kalian ngejual produk kalian ini di mana sih? Kita menjual produk ini di beberapa media ya. Yang pertama yang paling sering digunakan di zaman saat ini yang pastinya di e-commerce. Kita menggunakan Shopee yang bekerja sama dengan SPW melalui akun Shopee SPW dan juga dijual di kantin SPW di sekolah juga. Oh, ada. Baru tahu loh Kak aku. Jarang ke SPB. Ceritain dong perjalananmu menjadi juara lomba ini. Seru banget pasti. Ya sangat seru. Yang pertama saya tuh ditunjuk Mem Cantika untuk mengikuti lomba MEA. Sebelumnya belum tahu apa itu MEA. Setelah diberi brosur, kayaknya saya tertarik nih untuk mengikuti lomba ini, mengikuti lomba kewirausahaan ini. Kemudian saya diminta untuk mencari 3 orang sebagai tim, 2 orang lagi karena yang satunya saya. Kemudian saya memilih 2 teman saya dari satu organisasi untuk menjadi bagian dari tim. Kemudian setelah terbentuk tim, kita mendiskusikan produk apa sih yang nanti akan kita buat dan kita perlombakan. Akhirnya ketemu ini produk beras tiruan dari ubi-ubian dengan target pasar itu tadi untuk penderita diabetes, untuk orang yang pengen diet seperti itu. Kemudian setelah itu setelah disepakati produknya, kita membuat proposal untuk diajukan ke ke MEA-nya, ke panitia MEA sebagai persyaratan perlombaan yang pertama. Setelah kita mengirimkan proposal itu di hari Jumat kayaknya, 2 hari kemudian pengumuman 100 besar peserta MEA ini. Dan alhamdulillah tim kita masuk dalam 100 besar tersebut. Alhamdulillah. Setelah 100 besar itu selang 2 harinya lagi itu ada kelas entrepreneur, kelas kewirausahaan selama 2 hari dan juga sebagai seleksi awal untuk memilih menjadi diseleksi lagi menjadi 50 tim. Dan selama 2 hari itu kita bekerja keras bersama tim. Alhamdulillah kita masuk ke 50 besar. Alhamdulillah. Di 50 besar juga sama. Ada kelas kewirausahaan juga dan di akhir kelas itu ada tesnya untuk seleksi menuju 25 besar. Ya. Terus. Ya, tim kita juga lagi-lagi masuk ke 25 besar. Ya dari awal 150 ke 25 itu tim kita nggak pernah di atas, di peringkat tengah-tengah, tapi alhamdulillahnya masih masuk. Setelah 25 besar itu kita diberi modal 500.000 untuk membuat produk dan memasarkannya. Nah itu semua proses produksi, proses marketing itu dinilai, dimasukkan ke dalam satu drive gitu, kemudian dilaporkan ke panitia MEA-nya. Sampai 7 hari, setelah hari ke-7 itu pengumuman untuk siapa yang lolos ke 10 besar. Dan akhirnya, nah ini, tim kita masuk ke 10 besar di peringkat 10. Jadi mentak-mentaknya. Iya, mentak-mentaknya. Gak Jadi apa-apa. Sekali. Enggak apa, yang penting lolos ya Kak ya. Iya. Terus Itu waktu 10 besar itu kita sudah di briefing untuk nanti waktu lombanya itu di Menara PNM di Jakarta Selatan. Nanti kita diberangkatkan ke sana menggunakan pesawat dan semua fasilitas ditanggung oleh panitia. Wih. Selama persiapan 10 besar itu kita sangat menggebu-gebu gitu. Tapi juga targetnya juga belum juara karena kita waktu itu peringkat 10 ya. Jadi enggak terlalu berharap untuk juara lah. Kita tujuannya liburan aja gitu. Santai-santai. Mumpung gratis Iya, ya. lumayan. Gratis. Setelah hari perlombaan itu tanggal 23 kita berangkat ke sana naik pesawat, semua akomodasi ditanggung oleh panitia MEA. Hari pertama itu kita
Lombanya ya, lomba di hari pertama langsung pengumuman sore itu juga. Wih. Dan Gimana? alhamdulillah dari kita yang awalnya peringkat 10 di 10 besar itu, kita bisa menjadi juara ketiga. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Itu dari ribuan peserta Kak ya? Ya, pesertanya kurang lebih 1000-an lah. Dari mana aja sih? 100, 50, 25, 10. Baru Tiga. 3. Itu pesertanya dari mana aja? Dari seluruh Indonesia sih. Wah, keren banget. Untuk umum atau SMK, SMA? SMK. SMK. Tapi ada satu peserta dari SMA, dia berasal dari SMA ya adalah di Kalimantan atau Sulawesi, maaf. Ya, itu mendapatkan juara 2. Padahal lomba ini diadakan untuk SMK. Kok boleh? Ya enggak tahu. Apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama ikut lomba? Tantangan terbesar kayaknya nggak ada tantangan terbesar, tapi setiap 100 besar, 50 besar, 25 besar itu kita setiap kelas MEA-nya itu ada tantangan dari Mr. X. Jadi kita diberi tugas dari Mr. X. Tugasnya nanti misal memasarkan produk, mendesain kemasan, menganalisis atau merencanakan pemasaran yang akan dilakukan. Jadi tantangannya itu diberikan di jam-jam yang kita tidak tahu. Jadi benar-benar surprise gitu. Oh, Iya. Mr. X itu siapa sih? Nah itu masih rahasia. Oh, Jadi Makanya diberi nama. Mr. X-nya itu bertopeng, nggak kelihatan. seru nih Kak. Apa sih yang membedakan kalian dari pesaing-pesaing kalian nih? Kan banyak banget itu ya, dari 1000, 100, 50, 25, 10, terus 10, 3. jadi 3 nih. Kan ada pesaing-pesaing tuh. Pasti kan kalian beda dari yang lain nih. Apa itu? Yang membedakan yang pasti yang pertama asal sekolah dong. Kita dari SMK Tunas Harapan yang dimana itu selalu mensupport kita untuk selalu menjadi juara, memotivasi kita, mensupport penuh lah dari segi biaya dan lain-lainnya. Dari Kak Gayu sendiri apa nih? Yang membedakan kita dari peserta-peserta lain yaitu produk kita. Kita kan membuat beras analog, di mana beras analog ini sebelumnya belum pernah dilombakan di kompetisi MEA sebelumnya. Jadi target pasar kita juga untuk kesehatan, untuk penderita diabetes, di mana penderita diabetes ini kan di Indonesia sangat melonjak sekali. Iya, seperti itu. Kalau dari saya ya yang membedakan ya betul, memang karena produk kita ini beras. Dan dari banyaknya produk-produk makanan yang dilombakan dari 1000 peserta itu mungkin 50% lebih lah itu produknya berupa makanan. Kita yang satu-satunya mendapatkan juara, karena yang juara 1 itu berupa jasa, yang juara 2 itu berupa batu baterai dari kulit kakao kalau nggak salah. Wih, keren. Keren ya produknya. Terus keren. keren. Makanya kita sempat pesimis juga. Tapi alhamdulillah menang juara 3. Tapi tahun depan loh Kak ada beras yang kayak gini. iya. Udah banyak sih. Tapi kitanya aja yang belum tahu. Iya. Ada niatan nggak tahun depan ikut lagi? Kalau saya kan udah lulus tahun depan. Oh, kelas Kak berapa Gayu sih Kak? Untuk tahun depan insya Allah pengen ikut lagi. Ya, insya Allah. Kelas berapa Kak Gayu? Saya kelas 11. Oh, Kak Syeva? Saya kelas 12. Ya mau lulus ya. Tenang, yang penting sudah dipanggil podcast. Oh siap. Mission complete. Boleh sepodcast ini. Boleh dong. Ya kan memang tujuannya ikut lomba menang biar dipanggil podcast. Oh, gitu. Tujuan lain dari menang lomba. Selain liburan Enggak. gratis. Ya, Wishlist. ya sih. Wishlistnya udah terkabulkan. Satu wishlist. Gimana sih kalian menjaga motivasi dan fokus selama persiapan lomba itu? Percaya tim aja sih. Kalian harus bisa teamwork, kerja sama tim, harus saling percaya sama tim. Mensupport satu sama lain juga. Nah, menghargai itu pendapat apa yang ini harus gimana itu dari tim itu harus kayak kemarin tuh brainstorming ya, mengumpulkan semua ide-ide kemudian baru kita diskusikan. Jangan kok pokok-pokokan Jangan harus egois. ideku ya, enggak jangan kayak gitu.
karena kan tujuan kita untuk juara dalam tim. Ya, intinya mengkomunikasikan. Apa yang membuat kalian menjadi juara sih? Kalau dari pertama yang menjadikan saya juara yang pastinya tempat ini. Karena tempatnya sangat nyaman, jadi kita bisa fokus untuk mengikuti kelas MEA, bisa fokus mengerjakan tantangan dari Mr. X maupun fokus mengerjakan post test yang dilakukan setelah kelas itu. Oh, pantesan pas kita podcast mereka ada di sini ya. Iya, ternyata itu. MEA. Ya, Iya. Kak. Apakah ada strategi khusus yang kalian gunakan? Kalau dari saya strategi khusus saya yang mungkin nggak tim lain lakukan ya, men-screenshot materi untuk kemudian bisa mencontek ketika post test. Waduh. Ya, sebenarnya bukan mencontek, tapi memudahkan kita Iya, untuk mengerjakan belajar. tugas. Oh, gitu. Jadi kita bisa membaca lagi setelah kelas itu selesai. Kalau dari ini teman saya mungkin ada strategi lain. Untuk saya strateginya nggak begitu rumit, cuma mencatat materi juga. Selain men-screenshot juga mencatat di buku. Jadi dari kita mencatat itu kita juga bisa mengingat kan. Misalnya tuh ada yang bilang nulis biar ingat daripada harus foto ntar hilang. Nah, lebih baik mencatat. Perbedaan antara cewek dan cowok. Astagfirullah. Kalau cowok gak mau ribet ya screenshot aja itu. Nanti tinggal contek di print. Kalau saya mending lihat video ya, Kak. Ya. Oh, kalau aku sih lebih diterangkan langsung aja, langsung paham. Kalau saya sih dikerjakan teman aja. Itu nggak paham, tugasnya selesai tapi kita nggak paham. Bagaimana perasaan kalian nih saat kalian diumumkan jadi juara 3? Wah, Rasanya ya gimana? Kita pengennya juara 1 ya. Jadi wah baru pengumuman juara 3 kok udah tim kita. Nah, enggak lah. Ya kita seneng banget lah. Alhamdulillah. Apa yang ada dalam pikiranmu waktu itu? Waktu apa ini? Waktu diumumkan lomba? Apa ya? Yang ada di pikiran saya waktu itu Terharu. kapan cairnya gitu hadiahnya. Oh, yang dipikirin itu ya? aslinya yang Apanya nih, Kak? saat itu pasrah Cair sih. apanya nih? Cair suasananya. Oh. Langsung cair dong waktu itu kita lagi tegang-tegangnya diumumin juara 3. Bukan cair yang lain nih. Pakai nanya. Kalau Kak Gayu? Rasanya waktu itu kaget dan sebelum itu juga pasrah, mau dapat juara berapapun, kalaupun nggak juara juga nggak apa-apa. Jadi karena emang banyak pesaing-pesaing kita juga benar-benar produknya bagus-bagus banget. Jadi ya berapapun lah, berapapun juaranya ataupun nggak juara ya nggak apa-apa, disyukuri aja. Soalnya ini merupakan pengalaman yang berharga juga bagi kita. Udah masuk 10 besar aja Keren. banget loh. Heeh. Terus apalagi juara 3 ya. Iya. Jadi presenter terbaik lagi tim kita. Wih, keren. Tangan dulu dong. Dari 1000 peserta yang ada mereka Jadi menjadi yang juara ketiga. 3. Hebat banget kan? Ya semoga aja tahun depan jadi 1 ya. Ya. Amin. Lah aku. Enggak, saya nanti tahun depan dia yang lomba, saya sudah jadi panitia di sana. Wih, Sudah kerja di PNM. PNM tuh apa sih? Itu perusahaan yang menyelenggarakan lomba ini. Permodalan Nasional Madani Oh, itu. yang di bawah naungan BUMN. Baru tahu ya Kak ya. Pengalaman dari lomba ini apa berpengaruh nih di kehidupan kalian selanjutnya? Kalau saat ini belum merasakan ya, mungkin nanti kedepannya ketika ingin berwirausaha kita sudah tahu apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi seorang wirausaha, mulai dari mindset wirausaha, terus metode-metode untuk Marketing. Iya, metode-metode pemasarannya, terus bagaimana analisa dan problem solving ketika nantinya ada masalah, terus bagaimana supaya produk kita ini tidak monoton sehingga konsumen tidak bosan dengan produk kita itu gimana. Nah, itu kita kan sudah punya bekal melalui kelas-kelas MEA yang kemarin. Apa nih saranmu untuk orang lain yang ingin meraih prestasi dalam bidang yang sama?
Kuncinya cuma satu, yaitu jangan menyerah. Karena dengan kita semangat, pantang menyerah itu merupakan suatu jalan untuk kita bangkit menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Wih, keren. Keren. Kalau dari Kak Seva apa nih? Ya kalau dari saya ya, kalau ingin sukses menjadi wirausaha, yang paling awal paling pertama itu ketika kita mempunyai produk lalu kita perjual belikan, itu jangan berfokus dengan target keuntungan yang besar. Kita fokus dulu dari segi segmentasi pasarnya, bagaimana biar konsumen itu menyukai dulu produk dari kita. Tapi juga jangan sampai rugi. Keuntungan kecil di awal, ketika nanti konsumen itu sudah merasa butuh dengan produk kita, ini sudah bukan keinginan lagi, dia menjadi produk kita itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Itu nantinya konsumen akan datang sendiri dan tetap membeli produk kita walaupun harganya sudah kita naikkan demi keuntungan kita itu tadi. Kepuasan konsumen nomor 1. Iya, betul. Iya sih. Gimana sih dukungan keluarga, teman, dan pembimbing dalam keberhasilanmu jadi juara? Kalau dari keluarga yang pasti mensupport melalui doa, memberi izin anaknya untuk mengikuti lomba, ini juga termasuk support. Iya. Kalau dari teman, ketika saya keluar kelas untuk mengikuti rangkaian lomba ini, mereka mengizinkan dengan senang hati, mau dimintai tolong untuk dititipi izin. Terus mau ketika tas saya masih di dalam kelas, kemudian saya keluar mau membawakan dan mengantar ke tempat saya lomba. Kalau pembimbing ya wis jelas, sudah jelas beliau mensupport penuh lomba ini karena ini juga permintaan bukan permintaan sih. Harapan dari pembimbing juga kita juara. Jadi secara materi maupun non material sangat mensupport lah. Terima kasih Mem Cantika. Terima kasih Mem Cantika. I love you Mem Cantika. Kalau dari Kak Gayu apa nih dukungan dari keluarga, teman, Dan pembimbing? Keluarga sangat mensupport sekali dengan memberikan semangat kepada saya sebelum berangkat sekolah. Misalnya ibu bilang semangat ya untuk lomba hari ini gitu. Terus juga dari teman-teman itu juga waktu saya mengantarkan izin ke kelas, ketika saya keluar juga Gayo semangat ya, semoga bisa, semoga menang jadi juara. Saya di situ sangat terharu sekali. Pengen nangis ya Kak ya? Iya. Support dari lingkungan itu pengaruh banget. Iya, betul banget. Sangat pengaruh. Untung teman-teman saya support. Yang paling itu berpengaruh sih dari teman sih karena Karena setiap hari kan kita juga bertemu dengan teman-teman. tapi kadang juga ada maunya. Apa sih maunya? Wah, ya itu bagian dari juara. Bagian dari juara. Bagian dari juara itu kan hadiahnya. Apa ada orang-orang tertentu yang berpengaruh besar di kalian nih? Tentu ada dong. Selain dari pembimbing kita, ada juga dari guru dari jurusan kimia. Siapa tuh? Ada Bu Endang. Kemudian siapa lagi? Mbak Arin. Mbak Arin. Mbak Arin. Dan Bu Ratna yang membantu kita untuk uji lab Proses uji lab. produk ini. Gurunya Kak Gayu ya? Betul. Terima kasih Mem. Apa yang kalian pikirkan tentang kompetisi dan mengapa penting bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut? Kalau menurut saya kompetisi itu salah satu media belajar bagi kita, bukan untuk berlomba, tapi untuk belajar, untuk saling bertukar ilmu dengan pesaing-pesaing. Kita enggak menyebutnya pesaing. Dengan teman-teman kita yang lain dengan kompetensi yang berbeda. Kemudian dari situ ketika kita kalau cara saya ketika saya mengenal teman dari kompetensi lain atau yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, saya manfaatkan itu, saya gali, benar-benar gali supaya saya mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, biar saya juga punya ilmunya tentang dia walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Karena kompetensi itu dimana kita bisa menunjukkan keunggulan kita, inovasi kita. Jadi itu ya juga dapat menjadikan diri kita percaya diri. Kalau Kak Gayu sendiri gimana nih?
Dari saya kenapa kita harus ikut kompetisi-kompetisi itu ya, selain kita ingin menjadi juara, kita juga mendapat pengalaman, pengetahuan, dan banyak sekali dari kompetisi tersebut kita dapat menemui masalah dan juga dapat menyelesaikannya. Jadi dari situ kita belajar bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara menyelesaikan masalah juga. Kalian haus nggak? Haus dong. Ya haus sih. Ini depan kita ada minuman, nggak diminum-minum? Gak ada sih kak, depan saya gak ada. Saya juga ada di samping gini. Iya, di sampingnya. Minum dulu gak sih? Ini yang buat dari SPW ini. SPW SMK Tunas Harapan Pati. Minum ya ini ya. Cheers. Loh, aku harus tak ngebis. Panas-panas gini minum es. Enggak panas. Kita di ruangan ber-AC ya. Di luar panas. Iya, soalnya tadi abis di luar ya kak ya. Iya, Pati ini panas banget. Iya, ini matahari. Ini Pati. Bumi di sebelahnya Pati. Abis bumi? Enggak tahu. Oh, Pati punya planet sendiri ya? Iya, betul. Pati juga punya galaksi sendiri. Betul sepatu. Boleh. Ya, oke lanjut ya. Oke, lanjut ya. Gimana nih kalian menjaga keseimbangan antara kompetisi dan kehidupan sehari-hari nih? Kayak kan kalian ya lomba, ya sekolah nih. Gimana sih cara Membagi waktu. membagi waktunya biar seimbang gitu? Untuk saya membagi waktu ketika kan kita ikut kelas MEA ini kan menabrak jam pelajaran. Jadi saat itu di hari itu ada tugas, malamnya saya langsung mengerjakan. Jadi tidak ada yang tugas menumpuk gitu. Oh, si ambis. Iya lomba, Beda. iya sekolah. Beda dengan kita ya. Nunggu deadline. Enggak nunggu ditagih sih. Iya. Kalau dari Kak Seva apa nih? Kalau saya itu ketika lomba berlangsung itu kan ada selang jeda waktu untuk break, istirahat, sholat atau apa. Kadang juga waktu perlombaan berlangsung ketika ada kesempatan ketika tidak nampak di kamera saya sambil untuk mengerjakan tugas di waktu itu juga. Jadi saya pulang sekolah itu tugas sudah selesai semua. Tinggal Ya istirahat di rumah tinggal enggak sih ya mengerjakan yang lain juga yang ingin dikerjakan. Apa ya? Enggak kayak kita ya. Ambis banget ya. Ya perjuangannya sangat-sangat besar. Sampai pernah dimarahi timan satu tim gara-gara waktu perlombaan mengerjakan tugas. Ya harus fokus lomba dulu. Nah, seharusnya begitu. Kan kalian dapat fasilitas dari pemerintah nih kayak akomodasi untuk berangkat ke sana, Hotel. gitu. Enak nggak sih? Wih, jelas enak dong. Sangat Naik pesawat menikmati kok. sekali. Ceritain dong Kak. Keseruannya. Oh, yang Seneng pertama apa aja tuh sih? sangat excited karena kita anggapnya liburan gitu, berangkat naik pesawat, hotel berbintang berbintang-bintang. Berbintang-bintang. Bintangnya banyak. Iya, Ke dapat Jakarta. fasilitasnya juga full service kita. Iya. Terus di sana dari hotel ke tempat lomba diantar jemput, naik mobilnya tuh Innova, enak itu terbaru. Dapat snack juga. Iya. Dapat itu juga ya kak, oleh-oleh juga dari PNM. Iya, ini salah satunya. Wah, Oh, Selain- dipakai kak. Oh, Selain kaos juga dapat buku catatan kecil Ya, lah dari notebook. PNM. Terus apa lagi ya? Nah, makannya beda dari yang lain. Kita kan kalau makan pagi tentunya di hotel ya, itu ya udah cukup enak sih, milih sendiri dan prasmanan sepuasnya. Kalau makan siang, makan malam itu cateringnya tuh waduh, elit. Kadang McD, kadang Hokben, kadang Solaria. Sangat menikmati sekali di Dan sana. itu berlangsung selama 2 hari di sana. Enggak kak. Berapa? Minggu dari minggu. Oh iya, dari Minggu sampai Kamis tuh berapa ya? Minggu berangkat sampai sana tuh langsung dapat makan. Minggu sampai Rabu. Oh iya, Minggu sampai. Dapat snack, dapat makanan.
Berangkatnya dari Tunas. Iya. Ya dari Tunas Berangkat ke pakai Semarang. ya Ya. dari Semarang ke Bandara Ahmad Yani. Oh, naik apa tuh kalian? Dari sekolah Ya. naik mobil Yo, sekolah. Oh, diantar. Diantar sekolahan ya. Iya. Terus naik pesawat Ya naik sampai sana pesawat dijemput. sampai sana dijemput. Terus kita tag video dulu Wih. sampai sana gitu. Nge-vlog. Di Nge-vlog. sana tuh kalian lomba aja apa di sana tuh kayak jalan-jalan juga, jadi kayak apa ya, piknik gitu. Oh ya jelas dong. Dari Ada, sana ada. diajak ke sini gitu. Kemana aja nih? Tuh. Coba kasih kesempatan. Coba Kak Gayu. Untuk hari pertama itu kan kita lomba. Setelah pengumuman malamnya kita makan malam bersama juga sekalian untuk penutupan perlombaan MEA. Terus hari kedua yaitu hari Selasa kita diajak jalan-jalan ke Bogor. Ya di sana kita belajar banyak banget di Jimmy Foundation ya Kak. Ya bisa cek nanti di IG atau YouTube-nya. Ya. Jimmy Hantu Foundation. Hantu Foundation. Apa itu? Ya itu seperti semacam apa ya? Enggak UMKM juga enggak. Pak Jimmy itu seorang inovator. Dia memiliki kebun sendiri yang sangat luas sehingga bisa menghidupi masyarakat di desanya. Bahkan jalan desa pun dia yang perbaiki. Keren. Ya itu inovasinya juga banyak, bukan hanya dari segi perkebunan, tapi hasil kebun yang dia inovasikan itu diinovasikan lagi, paham nggak sih? Oh, paham. Misalnya kayak apa, madu dari kangkung, madu dari sirih. Ada loh, Ada. madu dari kangkung. Saya waktu itu pertama juga kaget, masa iya kangkung bisa dibikin madu? Tapi beneran ada. Kita juga nyobain loh madu-madunya. Enak. Jadi Oh enak, Enak banget. kayak madu. Kayak madu biasa. Iya. Wih, keren-keren ya inovasinya Kak. Terus Apa lagi? ada buahnya besar banget. Buah mangga itu 2-3 kali lipat ukuran aslinya lah. Kok bisa? Ya itu inovasi dari dia bikin apa ya, pupuk cair sendiri gitu lah. Wih, keren. Keren dong. nggak hanya lomba tapi mereka juga belajar. Piknik Iya. sambil belajar. Iya. Belajar dari segi inovasinya. Jadi pengalaman terbaik. Apa ke situ aja, apa ada yang ke lain-lain gitu? Kelain paling itu liburan pribadi sih malam ya. Iya. Kita Jalan-jalan lah. ke mall. Mall. Liburan pribadi. Sama teman-teman yang lain juga. Iya. Makanya kalau kita ikut lomba tuh dapat privilege, Iya, dapat hak privilege istimewa. sendiri. Iya. Iya. Ibu juga bilang gitu. Keistimewaannya orang lomba. Gratis sih San. Enak sekali ya Kak ya. Hotel gratis. Wah. Ingin gak Kak? Pengen gak? Kemarin juga di kelas-kelas kita juga di apa nih? Ditawarin Ikut MEA. Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? nggak ada, Belum ada inovasi sih Kak, belum ada ide. belum ada buat temennya juga kan berkelompok tuh. Ya, itu Pada yang minder-minderan. nggak mau takut aku. Iya. Ya gitulah anak muda sekarang. Enggak dong, anak muda sekarang harus percaya diri dong, harus mau berinovasi. Iya sih. Pengalaman mereka seru juga ya Kak. Iya seru banget. Banyak pelajarannya, menang lomba juga. Piknik sambil belajar gitu. Bukan hanya berkompetisi, tapi juga mereka mengambil banyak pengalaman dari teman-teman yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Kak Gayu dan Kak Syefat. Terima kasih atas udah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Sama-sama. Itu dia perbincangan seru kita hari ini mengenai MEA kewirausahaan. Terima kasih telah menyaksikan Teh Podcast hingga usai. Untuk melihat info menarik seputar SMK Tunas Harapan Pati, jangan lupa like, Komen Share. Dan subscribe. channel SMK Tunas Harapan Pati atau di media sosial kami @SMK Tunas Harapan Pati. Madani Entrepreneur Academy. Mulai dari sekarang. SMK Tunas Harapan Pati, pencetak insan hebat. Sampai jumpa. Dadah.